Menurut Tarizi Duhu, kepemimpinan adalah seni, leadership adalah norma, dan manajemen adalah ilmu. Sebagai sebuah seni, kepemimpinan memiliki nilai yang sangat tinggi karena beberapa alasan. Pertama, nilai seni semakin langka, semakin tinggi nilainya seperti barang antik. Kedua, tidak ada produk seni yang sama. Setiap hasil seni memiliki keunikan dan spesifikasinya sendiri, sehingga antara yang satu dengan yang lain berbeda. Keunikan inilah yang merupakan nilai tambah bagi suatu kepemimpinan. Itulah sebabnya setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinannya sendiri yang berbeda dengan orang lain. Ketiga, pengulangan karya seni akan menurunkan mutu. Oleh karena itu, pengulangan cara untuk pemecahan setiap masalah dalam seni kepemimpinan akan mengurangi bobot sang pemimpin. Peniruan gaya tentu tidak ada nilainya. Oleh karena itu, seorang pemimpin selalu dituntut kreativitasnya dalam menciptakan kiat-kiat baru. Memimpin bukan dengan meniru atau mengulang. Benar-benar beda. Apanya yang beda? Menjadi wali kota di DKI Jakarta tentu beda dengan wali kota lainnya di Indonesia. Sepintas lalu, wali kota sekedar implementasi dari kebijaksanaan atau kebijakan gubernur. Namun di balik itu wali kota harus berhadapan dengan spektrum masalah yang rumit yang harus dihadapi, diselami, dan diatasi. Potensi amat dalam untuk dikaji, digali, dan ditumbuh kembangkan tanpa mengenyampingkan dan tidak bermaksud menganggap kecil wilayah kota lainnya di DKI Jakarta. Rasanya menarik bila kita memotret khusus wilayah kota Jakarta Utara, bagian dari provinsi DKI Jakarta yang sangat paradoksal bila dibanding dengan wilayah kota lainnya di DKI Jakarta. Coba Anda lihat, ada daratan, ada lautan. Kaya yang terkaya dan miskin yang termiskin, rekreasi terbesar dan modern, perumahan termewah, gubuk liar, pemukiman kumuh, semuanya terhampar di Jakarta Utara. Ulama dan para santri, warung remang-remang, serta wanita jalanan, buruh dan pengusaha besar, semuanya ada. Mengamati Jakarta Utara layaknya memandang skenario besar, skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pencipta. Diciptakannya kejahatan untuk menakar kebaikan, diciptakannya orang miskin untuk munculnya orang kaya, dinistakannya neraka untuk memuliakan surga, diciptakannya daratan dan lautan. Begitulah Jakarta Utara, sebuah kota di mana layak kita mengagungkan Sang Maha Pencipta. Pergantian Supravito ke Subagio, saya masih dipercaya untuk bertugas sebagai staf wali kota. Bahkan Subagio mengarahkan saya sebagai orang yang dituakan di kesekretariatan. Dari 12 staf yang ada di sekretariat wali kota, hanya dibutuhkan oleh Subagio 6 orang. 6 lainnya dipindah tugaskan ke pos lain. Saya dimintakan untuk segera membuat job kesekretariatan agar staf wali kota betul-betul tepat guna. Tugas saya pertama adalah membantu Subagio mengundang teman-teman selecting Angkatan Laut syukuran di rumahnya. Saya bersama bagian umum mempersiapkan perlengkapan acara berupa tenda, konsumsi, meja, penerimaan tamu, dan sebagainya yang lazim berlangsung di rumah dinas wali kota. Anehnya, ketika Subagio tiba di rumah dan melihat persiapan acara, Subagio geleng-geleng kepala. Saya semakin bertanya, apa gerangan yang salah? Pak Bagio meresponnya negatif. Menurut saya dan bagian umum tidak ada yang berkelebihan atau tidak ada sesuatu yang aneh. Tapi Subagio bilang terlalu berkelebihan. Tenda disuruh bongkar, kursi-kursi dipulangkan. Menurut Subagio cukup lesehan, acara sederhana saja. Sound system juga cukup dengan wireless toa saja. Perintah Subagio saya langsung laksanakan. Minggu-minggu berikutnya acara-acara seremonial di dalam kedinasan dipangkas. Menurut Subagio, seremonial lebih cenderung pada pemborosan anggaran.
Saya menilai dan ingin tahu kehendak Subagio agar seluruh gaya kepemimpinannya dapat saya dukung sebagai stafnya. Paling tidak saya bisa mengimbangi apa kehendak wajah dengan kumis lebat, bicara seperlunya, membuat saya semakin hati-hati menghadapi sosok yang berlatar belakang pendidikan Akademi Angkatan Laut itu. S1 dari Setiawan RI tahun 1990. Program Magister diperoleh tahun 1996. Bila Supravito, jauh sebelumnya saya sudah mengenalnya. Tapi Subagio, dari dosen Sesko Abri, langsung ditugaskan menjadi wali kota Jakarta Utara. Setelah menjadi wali kota Jakarta Utara, seluruh kegiatan tambahan, yaitu sebagai dosen kewiraan hakim ad hoc dan berbagai perguruan tinggi lainnya, dilepas. Saya amati lagi. Ketika 3 bulan menjabat di akhir tahun 1997, terjadi kebakaran yang menghabiskan 2 RT di Kalibaru. Subagio memerintahkan saya agar kendaraan disiapkan dan ajudan ikut ke lokasi. Lagi-lagi saya tercengang ketika Subagio menolak kendaraan yang sudah disiapkan. Menurut Subagio, kendaraan sedan dinasnya terlalu mewah untuk datang meninjau lokasi kebakaran di mana orang susah. Dari sini saya mulai memahami Subagio adalah pemimpin yang selalu tampil dalam kesederhanaan. Tidak suka dengan Power Raiders yang mengiringi perjalanan dinasnya. Pertama sekali beliau tidak usah pakai Power Raiders-an. Wali kota yang mungkin sangat sederhana, bayangkan. Karena macet, beliau dibonceng motor sampai ke balai kota oleh ajudannya. Dan tidak sedikit Pak Wali itu masuk gang keluar gang, menggoes sepeda sendiri, sehingga orang tidak tahu kalau itu yang lewat itu adalah wali kota. Nah dari sini beliau masuk gang keluar gang, itu melihat realitas yang ada, karena kecenderungan beliau setiap meminta laporan dari lurah atau camat, selalu asal bapak senang, selalu baik. Apa iya? Akhirnya beliau turun sendiri. Dan yang lebih merepotkan camat dan lurah, ketika beliau mau turun untuk sholat Jumat, itu beliau sampaikan kepada camat dan lurah itu setengah jam sebelum sholat. Jadi tidak sempat direkayasa, tidak sempat diadakan rencana penyambutan, dan beliau memang tidak setuju dengan seremonial dan penyambutan. Beliau pengen apa adanya. Setelah sholat selalu diumumkan kepada jamaah yang punya kesibukan silakan, yang mau dialog dan bersilaturahim dengan Pak Wali juga silakan. Jadi beliau tidak pernah memaksa. Nah, kadang-kadang terjadi kegiatan-kegiatan yang justru membuat lurah dan camat kalang kabut ketika beliau sudah datang sendiri. Hari Sabtu, hari libur, beliau manfaatkan untuk keliling masuk gang keluar gang dengan bersepeda, hanya ditemani oleh ajudannya. Kadang-kadang bermotor, tidak pernah resmi-resmian. Bagi Subagio sangat terasa dalam benak saya bahwa jabatan bukanlah dikejar dengan ambisius. Subagio ternyata tidak menyangka akan menjadi wali kota, tapi begitu kepercayaan itu diletakkan di pundaknya, ia emban sebagai amanah untuk menjadikan jabatan adalah ibadah. Ketika beliau menjadi wali kota, 3 bulan kemudian memasuki Ramadan. Dan ketika hendak berakhir Ramadan, parsel mengalir. Beliau baru 3 bulan tuh menjadi wali kota. Sen, ini parsel banyak sekali. Saya katakan ya biasa begini Pak, setiap wali kota ya begini, tidak hanya Bapak. Enggak, maksud saya begini, itu parsel mau dikemanain, mau bazir kan banyak kayak gitu. Coba diatur di distribusi, saya nggak terlalu banyak perlu yang semacam itu. Ada langkah lanjut dari beliau menilai parsel itu. Kemudian beliau memanggil, Sen, bagaimana caranya tahun depan parsel itu tidak jumlahnya semacam ini. Parsel kita manfaatkan untuk kepentingan sosial. Saya menyarankan, Pak, bagaimana kalau misalnya di kartu lebaran Bapak kita buat tulisan kecil layaknya seperti perkawinan, tanpa mengurangi rasa hormat apabila Bapak berkeinginan memberikan parsel di dalam rangka Idul Fitri, maka tuangkan ia ke dalam rekening nomor sekian-sekian untuk kepentingan sosial. Saya rasa begitu, Pak. Beliau langsung menyambut, nah itu bagus. Lebaran berikutnya, 2 minggu sebelum Lebaran, lebih tempo, kartu Lebaran beliau sudah dikirim ke kepala-kepala kantor yang memberi parsel, kepala-kepala sudin, bagian, perusahaan-perusahaan, pengusaha-pengusaha. Walhasil mengagumkan. Ratusan juta uang yang masuk ke dalam rekening. Dan justru beliau terbuka, transparan, di hadapan Rapim, saudara-saudara terima kasih. Uang parsel yang dimasukkan ke dalam rekening untuk kegiatan sosial sudah berjumlah sekian. Beliau terbuka.
saya akan berikan kepada yatim piatu ini, atau ada saran-saran lain dari saudara-saudara yang mana yang layak perlu dibagikan. Yang aneh apa? Tahun 2006 menjelang 2007, pemerintah pusat baru mengumumkan dan meramaikan parsel tidak boleh dikirim kepada pejabat. Pak Subagio sejak tahun 1998. Bayangkan begitu jauhnya dengan tahun 2006. Keikhlasan yang lain dari Subagio, tahun 1998 saya menunaikan ibadah haji bersama Pak Bagio dan istri di Makkah Al-Mukarramah, kemudian menuju di Madinah Al-Munawwarah. Itu beliau bercerita kepada saya seakan-akan bernazar, insya Allah setiap tahun itu saya akan berangkatkan dari rezeki yang saya peroleh 2 orang naik haji, 1 orang karyawan, 1 orang warga. Sekembalinya menunaikan ibadah haji, saya ingatkan kembali kepada Pak Bagio, perlu kita umumkan Pak, perlu kita acarakan, mengundang. Wah jangan, yang begini nggak perlu, kan nggak perlu dikasih tahu orangnya. Bahkan dari sentuhan hati saya, kalau tiba saya terketuk, oh, orang ini yang saya naikkan haji, ya saya naikkan, kalau enggak. Pokoknya 1 karyawan, 1 masyarakat. Dan beliau wanti-wanti saya, ini jangan diberitakan, jangan orang lain tahu. Masya Allah, saya bikin sebuah keikhlasan. Kalau dia bicaranya dakwah. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Jadi sehingga masa periodenya berakhir, itu 5 tahun, sudah 10 orang yang beliau naikkan haji dengan ocekan pribadi, bukan dari uang dinas. Luar biasa. Saya semakin membaca bahwa Subagio mencermati banyak di antara kita bicara tentang agama. Bagi Subagio, agama tidak cukup hanya dipahami, tapi harus ditindaklanjuti dengan pengamalan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Dalam mengatur tamu, Subagio selalu memesankan kepada saya, apabila tamu datang ingin bicara soal proyek, soal tender, serahkan dan arahkan dia untuk ketemu Pimpro. Apabila tamu ingin diskusi bicara tentang politik, serahkan ke kepala kantor Saspol. Tetapi harus didahulukan apabila ada tamu yang datang ingin melapor tentang ketidakberesan pelayanan aparat, kebrengsekan aparat, dahulukan dia, temukan kepada saya. Begitulah gayanya Subagio dalam menerima tamu. Mempelajari kondisi wilayah dan masyarakat Jakarta Utara tidak cukup dari referensi teori dan bacaan. Subagio yang tidak memiliki latar belakang pengalaman birokrasi ini memerintahkan saya mendampingi Astapraja dan Kabak Atwil untuk menyusun program tatap muka dengan aparat dan warga ke seluruh kelurahan. Lagi-lagi Subagio menugaskan saya untuk berkoordinasi dengan camat dan lurah agar jangan seperti kelurahan Ancol yang baru pertama kali dikunjungi itu. Ancol melibatkan para ibu-ibu PKK, majelis taklim, para remaja putri Karang Taruna, serta tim kasidahan. Baris membuat pagar hidup di sepanjang jalan memasuki kantor kelurahan. Menurut Subagio, penyambutan yang semacam ini sudah tidak zamannya. Padahal saat itu masih bernuansa Orde Baru. Subagio menugaskan saya agar melakukan koordinasi dengan camat dan lurah. Yang harusnya menyambut Subagio yaitu camat dan lurah saja, cukup di pintu masuk kantor kelurahan. Begitu juga konsumsi. Konsumsi di meja harus sama dengan konsumsi yang dipegang oleh masyarakat. Tidak ada perbedaan. Tidak berarti saya wali kota harus dengan buah-buahan dan piring yang berhias. Harus sama. Yang menarik buat saya, masyarakat Jakarta Utara sudah terbiasa menerima seorang wali kota sebelumnya dengan hiburan organ tunggal, bernyanyi bersama. Dan ini saya informasikan kepada Subagio. Saya tahu Subagio tidak bisa dan tidak senang dengan bernyanyi. Untuk itu, saya sarankan kepada Subagio agar komunikasi terjalin mulus, santai, dan tidak terkesan resmi.
wali kota bicara diawali dengan pantun. Wah, bagaimana Bapak harus pantun lebih dulu baru ngomong sehingga suasananya tidak terlampau resmi. Walhasil Subagio mau. Dan lucunya, setiap Subagio berkunjung dari kelurahan satu ke kelurahan lain, baik masyarakat maupun aparat yang menyambut, membaca dan menyampaikan pantun lebih dulu sebagai pembuka acara. Bagi Subagio, tidak cukup mengenal wilayah dan karakteristik warganya melalui kunjungan silaturahmi saja. Upaya itu dilanjutkan dengan menguasai tugas-tugas pokok masing-masing unit. Seluruh kepala kantor dan kepala sudin, kepala bagian dijadwalkan menyampaikan paparan di hadapan wali kota bertempat di ruang VIP. 6 bulan Subagio menjabat telah menguasai betul kondisi wilayah, karakteristik masyarakat maupun gaya kerja aparatnya sesuai tupoksi masing-masing. Saat itu pun Subagio mengeluarkan moto yang bersifat anjuran khususnya kepada aparat Pemda Kota Jakarta Utara. Moto itu, 1. Amalkan ajaran agama, 2. Budayakan kerja keras, 3. Tanggapi kritik dengan positif. Program keliling Subagio untuk berdialog langsung dengan masyarakat dari kelurahan ke kelurahan sangat membantu. Ketika kerusuhan Mei 1998, masyarakat menjadi beringas, penjarahan di mana-mana, pengerusakan, pembakaran. Subagio memotivasi bawahannya agar tidak gentar menghadapi keadaan. Seluruh karyawan diinstruksikan untuk tetap bekerja. Bahkan Subagio membagi-bagikan rotan pemukul di setiap ruang kerja agar tetap siaga mengadakan pembelaan diri bila datang serangan massa yang ingin merusak sarana perkantoran. Merusak kantor wali kota adalah menginjak harga diri kita. Pesan Subagio itu disertai dengan contoh yang diberikan. Hanya di mana kerusuhan terjadi, Subagio tampil dengan cepat. Kerusuhan Mei, penjarahan, itu beliau tidak pernah pulang ke rumah, tidur di kantor. Otomatis, ajudan, saya sebagai staf khususnya, kemudian beberapa teman-teman sekretariat, mau nggak mau, terpaksa kita harus mengatur jadwal, bagaimana menemani Pak Wali, sehingga selalu ada pendamping. Dan setiap saat ada kebutuhan untuk menghubungi siapa, kita harus bergerak. Saya mengenal Pak Subagio itu memang luar biasa. Ketika keadaan genting, gawat, bagaimanapun beliau di tengah-tengah. Itu di Koja, di Pasar Koja itu ada Ramayana kalau tidak salah. Ramayana ya, di dekat Rumah Sakit Tubuh. Saat itu penjarahan berlaku luar biasa. Ini mohon maaf, petugas polisi pada saat itu diserang dan tapi beliau langsung lari naik di atas mobil unit polisi, mengambil speaker, kemudian mengatakan, saudara-saudara, saya wali kota Jakarta Utara, saya minta rakyatku tenang. Suasana yang hiruk-pikuk, yang beringas, penuh dengan penjarahan, penuh dengan kerakusan, penuh dengan macam-macam kebuasan, ternyata agak reda. Ajudannya waktu itu Kusmanto. Kusmanto katakan, Bang Husein, saya sungguh mati, waduh, kiri kanan udah meletup, di kanan apa, terjatuh korban. Bapak masih berani naik di atas kendaraan langsung mengumumkan. Dan alhamdulillah waktu itu agak tenang. Perubahan konstelasi politik menyebabkan Subagio secara berkala melakukan pembenahan. Kedatangan Tutut sebagai Menteri Sosial beserta 10 menteri lainnya ke Pelabuhan Tanjung Priok dengan seremonial yang membuat repot aparat keamanan dan perabot-perabot Pemda Jakarta Utara untuk membagi-bagikan nasi bungkus kepada 900 lebih buruh pelabuhan adalah langkah politik. Subagio ingin langkah konkret untuk memberi lapangan kerja kepada mereka yang di PHK. Unit-unit yang terkait segera dipanggil oleh Subagio untuk menyusun program padat karya. Perusahaan atau pemilik lahan yang belum dimanfaatkan dipinjam oleh wali kota untuk padat karya. Tidak hanya lahan perusahaan yang dipinjam. Lahan kosong di bagian barat gedung kantor wali kota Jakarta Utara pun dijadikan empang, kebun sayur, serta peternakan itik untuk mereka yang PHK. Upaya yang tulus, kepentingan masyarakat sangat diutamakan. Ternyata Subagio harus juga menelan pil pahit ketika para penggarap lahan tidur milik HBN Marunda diklaim sebagai milik pribadi mereka. Pers pun banyak menulis wali kota Jakarta Utara dizolimi. Ingin membantu anjing yang terjepit, malah digigit.
Sebagai pimpinan yang selalu ingin berada di tengah masyarakatnya, sekaligus ingin mengetahui kinerja aparatnya, Subagio membuat berbagai kiat pendekatan. Kepada aparat, sidak adalah jadwal santapan setiap senggang. Bila ada waktu kosong, ia menerima tamu bicara seperlunya. Selebihnya, ia memerintahkan ajudannya untuk mendampinginya sambil membawa catatan, mencatat hasil sidak dari ruang kerja yang satu ke ruang kerja lainnya, agar tidak terjadi laporan asal bapak senang. Kepada pelajar, ia selalu turun sebagai irup. Bahkan setiap Senin pagi, upacara bendera dijadwalkan wali kota irup di SLTA, wakil wali kota irup di SLTP, dan seko irup di sekolah dasar. Situasi transisi Orba ke reformasi bagi Subagio tidak hanya menghadapi kerusuhan, kekerasan, demo, dan situasi pengamanan kota. Penegakan hukum pun tetap dilanjutkan. Penertiban bangunan liar, penataan kali adem, hingga ke proses pengadilan yang dimenangkan oleh Pemda DKI Jakarta atas lahan Taman BMW yang diklaim oleh ahli waris almarhum Zakaria Mulyadi Krama sebagai penggarap di atas tanah aset Pemda DKI Jakarta. Padahal tanah tersebut telah memiliki hak pakai berdasarkan surat BPN yang kemudian diperkuat surat Sekda Provinsi DKI Jakarta yang menolak ganti rugi kepada ahli waris Zakaria sebagai penggarap. Subagio selalu mengingatkan agar bawahannya mengintrospeksi diri. Kemarahan masyarakat juga terkadang karena ulah pelayanan kita. Menjadi pemimpin, menjadi pejabat eselon berapapun, ia mempunyai tanggung jawab yang berat dan risiko yang tinggi. Apalagi di tengah-tengah situasi saat ini yang tidak menggembirakan. Yang benar bisa menjadi salah, dan yang baik bisa dipelintir dan disesatkan. Karena itu, kepada saudara-saudara yang dilantik hendak dan berpegang teguh pada ketentuan yang berlaku, kita tidak perlu takut dan ragu dalam bertugas. Sorotan masyarakat yang semakin kritis atau opini yang menyesatkan dan ekstrim harus dijadikan tantangan. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, maka peran pemerintah telah bergeser sebagai fasilitator dalam menjalankan pembangunan. Pembinaan masyarakat ini, masyarakat tidak lagi semata-mata sebagai objek dalam pembangunan, melainkan juga sebagai subjek yang ikut berperan dalam keberhasilan pembangunan. Kita harus mendorong agar masyarakat senantiasa dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam setiap proses pembangunan. Berikan rangsangan kepada masyarakat agar mereka juga merasa turut bertanggung jawab dalam rangka menciptakan kesejahteraan mereka. Jika kondisi ini tercipta, maka akan terjadi sinergi yang positif antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat akan membutuhkan kita, dan sebaliknya kita akan selalu didukung oleh masyarakat. Ingatlah, pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang mendapat dukungan dari masyarakat. Tinggalkan kebiasaan lama dalam bekerja, seperti kegiatan hanya menyenangkan atasan, tidak berani menanggung risiko, dan tidak mau turun ke lapangan serta tidak mau bersusah payah. Berkaitan dengan hal tersebut, kepada para pejabat yang baru dilantik, tidak terkecuali bagi pejabat yang hadir, saya minta simpul-simpul dan praktek-praktek yang menghambat pelayanan kepada masyarakat agar dipangkas untuk memudahkan dan memperlancar pelayanan. Sebagai seorang pimpinan, saudara harus memperhatikan aspek-aspek kepemimpinan, terutama dalam hal komunikasi, keteladanan, dan penegakan disiplin. Seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi baik dengan bawahannya. Ia juga dituntut untuk dapat memberikan teladan bagi bawahannya. Bukan hanya memberi contoh, ini yang baik dan ini yang tidak. Tetapi yang paling utama dan esensial adalah menjadikan dirinya sendiri sebagai contoh. Bila demikian, dapat punya sikap hidup yang religius dan rasional. Berdasarkan evaluasi, Subagio merasa perlu pembenahan ke dalam untuk memperbaiki fisik keindahan kota pasca kerusuhan. Walaupun Jakarta Utara memiliki angka korban jiwa dan harta benda yang relatif lebih rendah dibanding wilayah kota lainnya di DKI Jakarta, perbaikan dan keindahan kota kembali ditata.
Subagio memerintahkan setiap kelurahan dan kecamatan harus memiliki kawasan kebanggaan. Tingkat kota menetapkan sepanjang Jalan Yosudarso sebagai kawasan kebanggaan yang tertata indah, jauh dari parkir-parkir yang semraut atau munculnya bangunan liar hingga ketertib lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat ditingkatkan di tingkat kota. Pelayanan prima terpadu dibenahi secara profesional. Di tingkat kelurahan, 3 kelurahan diuji coba membuka pelayanan malam hari dari jam 18 sampai dengan jam 22. Ternyata pelayanan prima terpadu dan pelayanan malam di kelurahan mendapat tanggapan positif dan disambut baik masyarakat melalui acara Coffee Morning serta sorotan media massa. Subagio yang berkumis lebat dengan langkah yang selalu tegap ternyata memimpin dengan humanis dan menyentuh. Keteladanannya sangat dirasakan karyawan. Jam 7 pagi sudah di ruang kerja. Apel selalu siap sesuai jadwal. Sangat hati-hati dalam memberi arahan agar bawahan tidak tersinggung dan menghargai serta mengakomodir pemikiran bawahannya. Anggota Hansip, Linmas, yang piket atau cleaning service yang berpapasan selalu disapa, terkadang diajak ngobrol sekitar tugasnya sambil melepas senyum khas Subagio. Bandar indah permai. Tidak hanya mendapat pujian, gaya kepemimpinan pasangan Jokowi-Ahok yang begitu progresif sampai ke akar rumput ternyata mengundang penilaian lain. Sejumlah pihak khawatir komunikasi politik yang terlampau terbuka seperti beredarnya video rapat justru akan memberi resiko terhadap kekompakan aparat di tingkat birokrasi. Nah, saya pikir dalam konteks secara marketing ini revolusioner, dalam arti membuka secara transparan. Tetapi apakah kemudian ini bisa membawa resiko ketika ada orang-orang yang dipermalukan? Ini saya pikir juga harus dipikirkan dalam konteks konsolidasi internal. Karena biar bagaimanapun mereka adalah pemimpin bagi masyarakat, tetapi mereka juga pemimpin dari jaringan birokrasi yang mereka bawahi. Dan mereka adalah para pelaku di lapangan yang juga akan bersentuhan dengan masyarakat, begitu ya, para birokrat ini. Jadi hal-hal seperti itu yang saya pikir seharusnya juga dipikirkan. Nama besar secara internal itu harus diimbangi juga oleh konsolidasi internal sehingga kemudian ada harmonisasi kerja dari level atas sampai pelaku di lapangan. Selama ini saya lihat sepertinya Jokowi akan melakukan terus penelitian di luar kantor, lalu urusan kantor itu sepenuhnya ditangani oleh wakilnya Ahok gitu. Nah, di dalam mengenai birokrasi juga perlu kehati-hatian menurut saya ya. Di dalam ketenteraan tidak ada panglima yang bisa memenangkan peperangan tanpa prajurit di depan. Sama, pemimpin di level gubernur juga begitu. Dia tidak akan bisa bikin apa-apa tanpa para pegawainya yang ada di bawahnya gitu. Jadi pendekatan terhadap personel birokrat ini menjadi bagian penting ya. Mereka harus merasa diwongke, mereka merasa harus dihargai, bukan sebaliknya mereka merasa dipermalukan. Itu harus dihindari. Di dalam kepemimpinan militer juga begitu. Kita sama sekali tidak boleh mempermalukan anak buah kita prajurit di depan publik. Kita tidak boleh mempermalukan perwira kita di depan para prajurit anak buahnya.